Jadi ini akan menghemat waktu banyak sekali dalam hal kita menulis sebuah tesis atau sebuah paper. Jadi sangat sayang kalau misalnya sejawat atau adik-adik mahasiswa tidak menggunakan aplikasi Mendeley ini dalam penulisan paper. Oke, pada video kali ini saya akan membagikan sedikit tutorial mengenai cara menggunakan aplikasi Mendeley untuk citation atau untuk mengutip paper-paper dari luar di dalam tesis sejawat atau adik mahasiswa sekalian. Nah, kenapa menggunakan Mendeley? Yang pertama, beberapa alasan kenapa Mendeley ini sangat baik untuk digunakan untuk menulis paper di dunia kedokteran. Yang pertama adalah karena ini gratis. Kita kan pasti selalu maunya aplikasi yang gratis. Mendeley ini completely free, dan saya kemarin diskusi sama beberapa mahasiswa dalam penulisan tesis, mereka ternyata masih ada yang pakai manual. Dan menurut saya, dalam hal penulisan tesis, kalau misalnya menulis referensinya itu manual, itu akan buang banyak sekali waktu. Apalagi kalau terus berkorespondensi sama pembimbingnya dan ada revisi, paragraf ini dipindah, paragraf ini dihapus, akan setengah mati kalau misalnya kita menuliskan itu manual. Sementara aplikasi Mendeley ini akan mengotomatisasi semua itu. Jadi ya lebih baik pakai aplikasi daripada susah sendiri dan buang banyak waktu, di mana kadang-kadang kita dalam menulis tesis kan suka dikejar waktu. Dan aplikasi Mendeley ini learning curve-nya landai, jadi dia tidak terlalu sulit atau tidak terlalu complicated untuk digunakan, terutama karena saya bandingkan dengan aplikasi lainnya yaitu EndNote. Karena dulu saya tahunya EndNote, itu lebih susah menurut saya, learning curve-nya lebih curam. Saya dulu bahkan perlu beberapa kelas yang masing-masingnya 90 menit untuk bisa mengerti EndNote. Sementara Mendeley ini saya kira dengan video tutorial ini aja, sejawat atau mahasiswa kedokteran bisa paham bagaimana cara menggunakan Mendeley untuk penulisan citation atau referensi pada tesis. Dan seperti yang tadi saya bilang, pada saat korespondensi sama pembimbing, kalau misalnya pembimbingnya punya Mendeley, ya dia bisa tambahkan, dia bisa delete bagian-bagian tertentu, itu tidak akan terganggu formatnya pada saat dikirim balik ke si penulis. Jadi itu beberapa alasan mengapa Mendeley ini sangat bagus untuk penulisan artikel ilmiah di dunia kedokteran atau bahkan tesis di gelar S.Cert, bahkan untuk S3 misalnya gitu ya. Jadi ini bisa jadi satu opsi. Oke, pertama yang jelas pasti saya pakai Mac, jadi saya contohkan ini di Macintosh, tapi menurut saya sih di Windows juga cukup self-explanatory, jadi tinggal ikutin aja. Pertama kali kita harus install dulu aplikasi Mendeley-nya, silahkan cari di internet. Dan Microsoft Word-nya juga pasti otomatis mesti ada lah ya. Dua itu udah cukup. Dan pertama kali pada saat kita buka Mendeley, tinggal register dulu ya, dan tinggal diikuti langkah-langkahnya, hanya perlu email dan bikin password, dan nggak perlu bayar, nggak perlu apa-apa lagi. Namun karena saya sudah register, jadi saya tinggal login pakai login saya. Dan nanti akan keluar dua opsi ini, bukan opsi sih, dua lambang aplikasi yang kita bisa lihat, yaitu yang pertama Reference Manager, ini harus diinstal, cuma karena saya sudah install makanya tandanya sudah installed. Dan yang kedua adalah plugin untuk nanti kita mengutip di Microsoft Word-nya. Jadi dua-duanya ini harus diinstal, jadi silahkan ikuti prosedurnya, tapi karena saya sudah install, jadi itu ditulisnya di sini sudah installed. Ya, jadi ini di-close aja. Nah, kemudian ada penjelasan bagaimana cara menambah referensi, cuma nanti saya akan jelaskan kepada sejawat teman-teman mahasiswa. Jadi ini sementara kita bisa diikutin sih, next. Storage-nya bisa kita pilih di mana, lokal atau cloud, help button-nya di sini. Tapi kemudian kita mau masuk ke library aja. Karena saya udah masukkan beberapa paper di account saya di email tadi, makanya ini sudah ada beberapa paper, tapi biasanya kalau misalnya baru mulai akan kosong. Nah, sekarang tentunya kita perlu tahu gimana caranya memasukkan paper-paper atau referensi yang akan kita gunakan untuk tesis kita dari internet. Nah, paling gampang adalah dari Google Scholar, dari scholar.google.co.id. Jadi begini cara memasukkan referensinya untuk paper apapun. Jadi misalnya saya kasih contoh aja paper saya, biar gampang. Kita cari judul paper yang kita inginkan apa, dan ketemu nih filenya, oh what is the effect of physical activity, ya paper ini yang saya mau. Yang kemudian pilih yang gambar tanda kutip di sini, cite. Nah kemudian akan ada pilihan untuk mendownload.
file untuk reference manager. Jadi ada BibTeX, EndNote, RefMan atau RefWorks. Kita pilih aja yang RefMan. Kemudian nanti akan otomatis mendownload di save file aja. Itu filenya .ris. Dan sudah terdownload, masuk ke file download saya. Kemudian kita kembali lagi ke Mendeley dan kemudian kita add di sini. Add. Karena tadi udah masuk ke folder download saya, maka tinggal file .ris-nya saya klik 2 kali, open, dan akan masuk ke recently added. Ya, jadi papernya di sini sudah masuk dengan semua cara penulisannya, authornya siapa, jurnalnya namanya apa, tahun berapa, volume apa, isu keberapa, halaman berapa. Semua udah masuk di sini. Tinggal nanti pada saat nulis artikel kita maunya citation yang mana, apakah Vancouver kah atau American yang lain-lain. Itu paling sering dipakai Vancouver ya. Jadi kita akan contohkan di Vancouver aja. Jadi ini contoh cara memasukkan satu paper. Kalau misalnya papernya kan banyak biasanya untuk tesis, ya silakan tadi diulangi langkah tadi, cari di scholar.google.id, filenya download dulu semua, nanti pada saat nge-add nggak perlu satu-satu, tinggal semua filenya aja dipilih, nanti akan masuk ke sini. Dan bagusnya, Mendeley ini juga bisa dikelompokkan berdasarkan folder, misalnya mau bikin paper A, itu bisa bikin folder sendiri, paper B, kasih judul di sini bisa bikin folder sendiri, paper-papernya apa aja. Nah, kemudian tentunya yang banyak sejawat dan mahasiswa bingung adalah bagaimana cara menuliskannya pada saat di Microsoft Word. Nah, ini mudah sekali dengan Mendeley. Jadi, dia nanti akan keluar di atas seperti ini. Ini adalah plugin yang tadi kita harus install pas di awal. Ini namanya plugin untuk citation di Microsoft Word. Jadi, misalnya kita mau menulis physical activity does not increase the risk of osteoarthritis misalnya. Kemudian kalimat ini mau kita kutip, kita tinggal memasukkan citasinya atau paper yang tadi, tapi kita pilih dulu stylenya yang mana. Ya. Jadi karena paling sering dipakai adalah Vancouver Superscript, di sini kita bisa pilih yang banyak, ada American Political Science, cuma di Indonesia setahu saya maunya Vancouver Superscript, dan di paper-paper bagus pun biasanya juga mintanya Vancouver Superscript. Jadi kita pilih Vancouver Superscript, kemudian kita masukkan, pilih ini, insert atau edit citation. Ya, dan misalnya saya mau cari paper saya yang tadi, gitu, Tobing, tinggal pilih, kemudian dia masuk di sini, itu satu paper. Kalau misalnya mau cari yang lain lagi boleh, ya. Cuma dalam hal ini saya mau contoh satu paper aja. Kemudian klik OK. Dia formatting sebentar dan kemudian muncul di atas superscript angka citation 1 gitu ya. Dan kalau misalnya kita mau memunculkan bibliografinya, di bawah kan nanti akan kita tulis referensi atau daftar pustaka, tinggal klik aja ini insert bibliografi. Nah, dia akan keluar langsung di sini, kita pindahin ke bawah. Dan baru deh kita lanjut nulis, misalnya kalimat kedua, osteoarthritis needs X-ray as the golden standard and not MRI, misalnya, gitu ya. Kemudian kita mau masukin dua paper, misalnya yang mengutip tentang hal itu, kita tulis aja, misalnya saya asal aja nih papernya, berdasarkan library saya, kemudian kita masukin OK. Nah, dia akan otomatis masuk di situ. Dan kalau misalnya kita pindah, misalnya kalimat ini ternyata mau kita pindah di awal, kita tinggal cut and paste, ya. Kemudian kita refresh, dia akan berubah sendiri angkanya. Jadi nggak usah manual mindah urutan papernya, muncul sesuai urutan kalimatnya bagaimana. Jadi ini semua diotomatisasi oleh Mendeley. Jadi ini akan menghemat waktu banyak sekali dalam hal kita menulis sebuah tesis atau sebuah paper. Jadi sangat sayang kalau misalnya sejawat atau adik-adik mahasiswa tidak menggunakan aplikasi Mendeley ini dalam penulisan paper. Oke, itu aja video dari saya. Jadi bagaimana cara memasukkan paper ke library Mendeley dan bagaimana cara menuliskan tesis kita dan kemudian mengutip paper tersebut dari Microsoft Word. Mudah-mudahan membantu di dalam sejawat dan adik-adik mahasiswa menuliskan paper-paper ilmiah di bidang kedokteran. Semoga lancar dan cepat selesai di dalam penulisan papernya. Thanks for watching this video. Bye-bye.